Hello Sobat Jagis. Mitsubishi Destinator boleh menjadi primadona di Indonesia, tapi sebenarnya ada satu lini Mitsubishi lagi yang sangat cocok untuk Indonesia karena orang Indonesia kan suka dengan mobil yang irit alias efisien, biar lebih cuan buat sehari-hari. Datanglah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Mitsubishi X-Force HEV alias X-Force dengan mesin hybrid. Dan pastinya ubahannya nggak hanya di bagian penggeraknya saja, tapi secara eksterior dan interior dia juga ada perbedaan dari X-Force ICE yang kita sudah dapat di Indonesia. Jadi apa aja sih bedanya? Yuk kita kupas luar dan dalam the all new Mitsubishi X-Force Hybrid. Mobil irit terkadang bisa mengubah mindset orang yang melihat ataupun ingin memiliki gitu ya. Seperti yang kita tahu, X-Force di Indonesia sekarang itu penjualannya agak sedikit ketutup oleh kakaknya sendiri, yaitu Mitsubishi Destinator. Destinator kan laku banget karena dia 7-seater, lebih besar, lebih bisa ngangkut se-RT, sangat-sangat orang Indonesia banget gitu kan. Tapi X-Force, kalau seandainya varian yang ini hadir di Indonesia, itu juga potensial banget untuk meraup hati-hati orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indo suka mobil yang irit. Dan ini adalah contoh mobil yang irit di kelasnya. Iya, ini adalah Mitsubishi X-Force HEV alias X-Force Hybrid. Nah, konon mobil ini bisa memiliki konsumsi BBM hingga 24,4 km per liter. Yang artinya dibandingkan dengan X-Force yang ICE biasa, ini jauh lebih efisien yang membuat dia harusnya bisa sangat-sangat irit untuk dipakai harian. Tapi apa aja bedanya sih? Karena memang perbedaan dari si X-Force Hybrid ini nggak semata hanya penggerak atau mesinnya aja. Ada perbedaan di sekujur tubuhnya dari luar sampai ke bagian dalam juga. Jadi bisa dibilang ini adalah preview buat X-Force improvement mungkin ke depannya gitu ya. Nah oke, sekarang kita bahas desain dari si X-Force Hybrid ini mulai dari belakang seperti biasa. Memang secara overall desain dia tetap masih serupa karena masih mengandalkan bahasa desain silky and solid yang dipunyai oleh X-Force yang menurut kita udah cukup keren gitu ya. Dia memadukan desain yang membulat tapi edgy di beberapa sudutnya sehingga benar-benar mirip banget dengan versi konsepnya waktu itu. Tapi perbedaannya kita mulai dulu dari atas. Nah, dia dibalur dengan clear two-tone ya. Memang varian yang ultimate di Indonesia juga ada yang two-tone, tapi perbedaannya ada di bagian antenanya. Karena untuk X-Force Hybrid, antenanya itu sudah shark fin, jadi lebih modern. Di atas dapat spoiler dengan turbobrake stop lamp yang monokrom, kaca udah ada defogger, wiper juga sudah rapi, emblem masih serupa. Nah, perbedaannya ada di emblem sebelah kanannya, sebelah sini. Karena dia ketambahan emblem HEV dengan aksen warna biru di sininya untuk menandakan kalau mobil ini sudah terelektrifikasi. Di bagian bawah, penggunaan bumper ini juga masih serupa dengan X-Force yang ICE, tapi ada perbedaan di bagian aksennya. Karena di bagian bawah sini, kanan kirinya, ini tersemat aksen kayak ring gini ya, yang berwarna gunmetal. Dan ini khusus memang untuk varian yang atasnya aja. Sebagai info, di Indonesia X-Force Hybrid itu ada 3 varian. Ada yang Ignite yang paling bawah, kalau itu polos. Kemudian ada juga yang Ultimate yang sewarna tapi nggak ada ring. Ada juga yang ini yang paling atas, yaitu Ultimate X yang udah full aksesoris. Jadi makanya ada tambahan seperti gini-ginian. Sisanya masih sama, kayak contohnya masih ada corner sensor di bagian belakang 4 titik, kamera juga ada di bagian sini, serta karena ini lagi-lagi Ultimate X, dia ada tambahan kayak, gue nggak bilang ini body kit, tapi kayak apa ya? Kayak jambang aerodinamis gitu di bagian samping sini yang warnanya sama dengan ring yang ada di bagian sebelah sininya. Tapi perbedaan terbesar di bagian belakangnya tentunya ada di bagian lampu belakangnya. Karena walaupun secara desain dia sama persis,
tapi secara finishing dia beda. Kalau kalian ingat dengan X-Force yang di Indonesia atau X-Force yang ICE, dia kan clear lens. Jadi bagian dalamnya tuh merah-merah gitu ya warnanya ya. Nah, sedangkan untuk yang hybrid sama pula seperti expander yang sekarang hybrid juga yang mikanya menjadi clear seperti ini, X-Force yang HEV ini juga jadi clear dengan aksen berwarna putih di bagian dalam. Mungkin kalau dimatiin akan lebih kelihatan. Gua matiin. Nah, jadi dia bagian LED bar sini-sini itu tidak berwarna merah, melainkan berwarna putih. Jadi dia full clear lens monokrom kayak gini. Sisanya, well, dia sudah full LED sama seperti yang ICE juga. Lampu LED bar T-shape yang seperti ini, sampai lampu sein yang konon kecil, lampu rem yang juga konon kecil gitu ya. Lampu mundur juga masih ada, tapi balik lagi, ini katanya sudah sesuai dengan standar keselamatan lalu lintas. Jadi ya udah oke lah. Berlanjut ke bagian samping, tentu saja kalau kita bicara soal dimensi, ini sama persis dengan X-Force yang ICE ya. Karena penambahan teknologi hybrid di mobil ini itu sama sekali tidak mengurangi atau menambah dimensinya. Bahkan dari segi ground clearance pun, sama seperti expander HEV yang pernah kita review, ini dia baterai dan lain-lainnya pun nggak ada yang nonjol, nggak ada yang mengganggu. Jadi semuanya benar-benar bagus, seamless gitu. Nah, di samping sini, bedanya sebenarnya itu cuman dua. Yang pertama-tama, nah ini kan ada cladding-cladding hitam yang sampai ke bagian bawah sini yang ada aksen diamond-diamondnya, standar di X-Force yang biasa. Tapi sekarang di varian Ultimate X ini ketambahan kayak aksen extension gini ya di bagian samping, sehingga ada aksen gunmetal dari bagian depan sampai ke bagian belakang sini yang kalau kalian lihat-lihat sebenarnya tuh masih bisa nyambung ke jambang yang ada di bagian belakang bumper ujung-ujungnya sebelah sini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nih kurang jelas apa. Ini salah satu badging paling besar di bagian samping mobil yang pernah kita lihat, hybrid EV. Iya, dan justru lebih gede EV-nya dibanding hybridnya gitu ya. Kalau orang lihat sekilas di jalan, mungkin akan ngira kalau ini adalah BEV atau full electric gitu. Jadi kalau buat gage sebenarnya ini bisa nipu aparat. Karena dari jauh dikira oh EV gitu kan. Nah, sisanya masih sama, desain atap, door handle yang model grip type warna bodi sampai keyless entry masih ada. Spionnya pun warnanya hitam, jadi ya ngikut ke bagian atap. Kalau kalian pilih yang model two-tone seperti ini, electric retract, electric adjustment atau retract, ada lampu sein LED di sini dan kameranya pun sudah 360. Jadi ya udah oke lah. Namun tentunya kalau bicara soal side profile, perbedaan yang paling mencolok itu ada di bagian bawah sini. Ya, lebih tepatnya di bagian kaki-kakinya. Peleknya ini berbeda total dengan varian yang ICE-nya. Kalau yang ICE-nya kan dia polish-nya lebih banyak, terus dia palangnya gede-gede, tebel-tebel gitu ya, lebih kesannya rugged dan lebih kesannya tangguh. Nah, di versi yang HEV ini, dia palangnya palang 3, iya. Tapi gede-gede gitu ya, palang 1, 2, 3. Dan dia two-tone polish, tapi lebih dominan di warna black glossy-nya ketimbang di polish-nya. Desainnya pun jauh lebih menutup, yang konon ini ada fungsinya, jadi nggak cuma style aja. Desain seperti ini membuat coef drag mobilnya jadi lebih rendah, karena kan aerodinamisnya meningkat gitu ya. Konon katanya bisa bikin lebih irit gitu, tapi ya itu harus diuji. Nah, sisanya bannya masih serupa, dia pakai Bridgestone Alenza 22550 R18, pengereman depan belakang udah full disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, BDB, traction control semua sudah ada. Bahkan karena ini varian paling atas yang Ultimate X, dia udah dapat ADAS berupa Diamond Sense, yang artinya udah ada adaptive cruise control gitu-gitu sudah ada. Serta karena dia sistem hybridnya ini juga lumayan canggih, dia bisa regenerative braking. Kalau kalian masukin mode B atau masuk ke drive mode yang charge, dia bisa menggunakan energi putar dari bannya ini untuk menarik balik dan mengisi baterainya. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Mitsubishi X-Force HEV. Nah, di depan sini, lagi-lagi perbedaannya tuh ada tapi subtle ya, nggak yang terlalu major gimana banget. Dan karena dia varian yang Ultimate X, tentunya sudah diimbui oleh banyak aksesoris. Contohnya, untuk Ultimate X dia ada emblem X-Force di bagian kap mesin atasnya sebelah sini gitu ya. Ya ini ada yang suka, ada yang enggak. Tapi ya emblemnya sih warna piano black gitu ya, jadi nggak main krom-kroman. Begitu pula dengan grillnya. Kalau di varian yang bawah-bawah, grillnya tuh full piano black aja. Untuk tipe yang Ultimate X ini,
di tiap bilahnya ini ketambahan aksen warna gunmetal lagi kayak gini-gini ya. Jadi kayak ada aksen garis-garis gitu di bagian sini-sininya yang bikin grillnya kesannya lebih three dimensional. Dan untuk menegaskan bahwa ini adalah varian yang hybrid, tentu saja ada emblem HEV di bagian depan sininya, sama seperti Expander dan Expander Cross yang versi hybrid, ketambahan logo HEV di bagian grillnya sini. Sisanya masih serupa dengan dynamic shield baru khas dengan Mitsubishi yang sangat robust. Bagian bawah sini juga bumpernya sama, tapi lagi-lagi untuk varian ini ketambahan banyak sekali aksesoris. Kayak contohnya di bawah sini ada kayak lips gitu ya, yang warnanya gunmetal, yang sekaligus menjadi ring untuk housing fog lampnya di bagian bawah sini. Jadi kesannya tuh kayak lebih sporty, lebih ngejebleh gitu. Dan juga ada jambang yang ada di bagian samping sininya yang langsung lanjut ke bagian rocker panel samping sananya. Lampu depannya tidak seperti yang belakang yang ada bedanya. Ini masih sama persis dengan X-Force yang biasa, T-shape full LED dengan DRL yang sangat besar dan lampu sen yang besar banget untuk bagian depan. Dan untuk low beam dan high beam dia dual proyektor LED di bagian sebelah sininya. Dan secara overall safety-nya pun juga sudah lengkap di bagian depan karena kalian dapat corner-corner sensor di bagian depan sini, kamera depan juga ada di bagian tengah sini, serta ada millimeter wave radar untuk keperluan ADAS Diamond Sense-nya, serta ada kamera lagi di bagian atas sana. Dan desain dari si Mitsubishi X-Force HEV ini sudah memberikan update yang membuat dia sedikit lebih stylish dibandingkan versi yang ICE biasanya gitu ya. Ubahannya nggak terlalu major, tapi dan again menurut kita dari awal desainnya X-Force itu sebenarnya udah keren dan udah sangat-sangat sesuai dengan konsepnya. Eksepsi konsep dengan ini itu tidak berubah banyak, jadi menurut kita desainnya udah keren dari awal. Tapi dengan ubahan yang terjadi di sini membuat mobil ini jadi sedikit lebih futuristik. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Mitsubishi X-Force HEV alias X-Force Hybrid. Memang secara sekilas gitu ya kalau kita lihat, ini interiornya masih sama aja dengan X-Force yang ICE, dari mulai berat pintunya sampai penggunaan materialnya pun masih sama gitu. Nah, berhubung ini varian paling atas, kalian juga dapat kayak contohnya sill plate di bagian bawah sini yang aluminium, dan itu bahkan nyala X-Force-nya pada saat malam, jadi terasa lebih stylish. Nah, kita masuk. Oke, Sob Hero jadi serasa duduk di baris pertama dari si X-Force HEV. Jujur aja, walaupun dia interiornya ini ubahannya nggak banyak ya, bahkan bisa gue bilang perbedaan di interior ini dengan yang versi ICE itu cuman ada 3. Iya. Nah, tapi untungnya adalah kita udah cukup suka dengan desain interior dari X-Force yang menurut kita terasa lumayan homey, tapi ada unsur tangguhnya, terutama dengan penggunaan material soft touch dengan stitching asli yang ini materialnya lucu banget kayak jeans gitu ya, tapi warnanya tuh kayak ivory. Ini sangat unik dan menurut kita sangat-sangat bernuansa. Kemudian dia pun juga sudah dilengkapi dengan ambient light berwarna biru, kayak contohnya di bagian open storage di sini sampai ke bagian armrest di bagian samping situ di bawah power window-nya gitu ya, di sela-sela. Itu juga ada ambient light-nya, jadi terasa semakin homey lagi. Sisanya di bagian tengah kalian tetap dapat infotainment besar yang masih memang rada nge-lag, tapi perbedaan dengan varian yang ICE-nya, di sini kalian dapat display energy flow. Iya, nah energy flow ini tentunya hanya ada di varian hybrid karena di sini mendisplay langsung apa yang sedang bekerja di mobilnya pada saat lagi jalan. Apakah dia lagi pakai mesinnya untuk mencas baterai, apakah lagi regenerative braking isi baterai, apakah baterainya lagi menggunakan EV mode, menggerakkan rodanya. Ini semua kelihatan di energy flow-nya ini. Dan bahkan kalian bisa lihat-lihat kayak barometer dengan banyak sekali kriteria-kriterianya, serta driving score-nya juga bisa dinilai gitu ya. Jadi udah lengkap gitu. Termasuk akuarium-akuarium pun ada di sini kalau kalian mau gitu ya. Jadi ketambahan fitur perhybridan di bagian head unitnya. Begitu pula di bagian speedometernya. Desainnya sama, layoutnya sama, temanya juga sama, tapi ada ketambahan charge eco dan power meter layaknya mobil-mobil hybrid kekinian. Sisanya kita cukup suka dengan banyaknya tombol fisik di bagian sininya untuk pengaturan AC-nya, bahkan dia punya memori AC, ada Nano X gitu ya.
serta desain konsol tengah ini yang cukup tinggi, walaupun di sini full hard plastik. Jadi kalau misalnya kena dengkul, ini agak keras. Tapi, nah ini juga beda nih. Ini dia tulisannya power. Kalau di mobil yang bensin kan tulisannya engine start stop gitu ya. Tapi di sini power karena kan dia hybrid. Dan pastinya perbedaan paling ketara banget di interiornya begitu kalian masuk adalah ini. Jadi shifternya ini menggunakan model digital shifter yang serupa dengan expander hybrid dan juga expander cross hybrid yang modelnya udah ya balik tengah gitu ya. D, balik tengah lagi, R, balik tengah lagi, dan P di sini termasuk ada mode B, ini mode braking gitu ya. Sisanya sama. Ada EPB di sini dan juga ada drive mode di sini. Nah, drive mode-nya sendiri tadinya kan awalnya ada 5, sekarang ini ketambahan 2. Jadi kayak misalnya tadinya kan ada mud, tarmac, gravel, wet, dan normal. Sekarang dia ada EV priority dan juga charge. Nah, kedua mode berkendara ini khusus untuk hybrid saja. Kalau lagi mode charge, dia bisa pakai tenaganya untuk regen dan untuk ngecas baterai. Kalau kalian ke EV priority, selama baterainya itu masih banyak, kalian bisa menggerakkan mobil ini dengan full EV mode. Iya, jadi motor listriknya juga bisa menggerakkan roda secara sepenuhnya dan independen. Ya, sisanya sih masih sama, jok masih sama, aksen warna masih sama. Satu hal lagi yang beda, yang terakhir adalah adanya emblem HEV di bagian karpet bawahnya. Dan emblemnya itu metal, benar-benar plat gitu ya, bukan emboss atau bordir atau tempelan. Jadi beneran besi dan itu cukup niat gitu. Jadi udah nice lah. Dan untuk varian teratas pun di sini juga sama, kalian tetap dapat premium sound dari Yamaha, walaupun ya memang ini sama seperti yang di ICE juga, dia belum dapat subwoofer di belakang. Jadi premium soundnya mungkin lebih ke arah SQ ya, karena kalau kalian dengerin lagu yang SPL itu agak kurang punch gitu. Tapi kalau untuk lagu SQ menurut gua ya oke-oke aja sih gitu ya. Dan masih belum dapat sunroof ataupun panoramik sampai ke tipe teratas sekalipun. Di setirnya juga ya kontrol mah udah lengkap lah ya, adaptive cruise di sini segala macam, udah bisa, kamera pun juga sudah 360. Dan sepertinya gua nggak akan ngebahas soal baris kedua dan bagasinya lagi dari mobil ini, karena secara ruangan, dimensi, baris kedua sampai ke luggage capacity, bagasi dan lain-lainnya itu masih sama persis dengan X-Force IC yang pernah kita review di bagian sebelah sini. Jadi kalau kalian pengen lihat ulasan yang lebih lengkapnya sampai ke belakang gitu-gitu, kalian bisa tonton yang bensin aja karena sama aja. Tapi tentunya hal annoying dan interestingnya berbeda, karena di sini udah banyak yang beda juga. Ada apa aja? Abis ini kita lanjut ke hal annoying dan interestingnya. Let's go. Walaupun ya update, irit, dan cukup keren sebenarnya, namun karena harganya masih terlalu tinggi buat Indonesia, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mitsubishi X-Force HEV. Seperti yang gue bilang pas bahas di interior, ini kan mereka ada melakukan tweak, penambahan fitur di head unit ini, yaitu ada energy flow yang display kayak begini-gini gitunya. Artinya tuh mereka ada update sebenarnya di head unit ini. Tapi kenapa mereka tidak mengupdate komplain terbesar dari X-Force, yaitu lag dari head unitnya ini gitu ya. Nambahin fitur bisa, tapi lag harusnya fix dulu lagnya baru tambahin fitur, benar gak? Dan salah satu magnum opus yang sering banget dipertanyakan oleh orang itu pun juga masih belum dihadirkan di varian yang barunya ini, yaitu atap kaca. Mau sunroof kek, mau panoramik kek, apa kek gitu ya. Itu belum ada di X-Force HEV ini di seluruh variannya, bahkan di varian tertingginya seperti ini. Mengingat beberapa rival yang di kelas bawahnya bahkan sekarang udah ada sunroof, kayak contohnya Sonet gitu ya. Ngelihat ini yang hampir 600 juta nggak punya kaca tuh kayak something's missing. Kalau kalian lihat di bagian promotional video dan posternya, itu aksen bagian bawah-bawahnya untuk Ultimate Expert ini itu berwarna copper, kayak warna bronze gitu ya. Tapi aslinya warnanya gunmetal. Kenapa nggak dibikin koper kayak ngono aja? Itu lebih bagus jujur sih. Namun tenang, sebagai varian hybrid yang bisa 24,4 km per liter, pasti bakal bikin banyak orang bahagia dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Mitsubishi X-Force HEV. Ada sesuatu yang sangat menarik kalau kita membaca label di
komponen hybrid X-Force HEV ini di sini ya. Karena kalau kalian perhatikan di sini, ini mencakup 4 bahasa. Iya. Warning, peringatan, amaran, dan kanpao. Ya, itu intinya. Jadi, di salah satu warning itu ada bahasa Indonesia. Iya. Peringatan, di dalam tegangan tinggi, jangan lepaskan penutup dan konektor ini. Padahal kan mobil ini belum ada di Indonesia gitu kan. Tapi kalau udah ada warning label seperti itu dipersiapkan, artinya ini sudah kompatibel buat market Indonesia. Tinggal nunggu kapan dijual aja sih. Karena kap mesin dari X-Force HEV ini sudah penuh dengan komponen hybrid electrical module dan lain-lainnya, tentunya tidak ada ruangan untuk menaruh aki 12 volt lagi. Ya, dan aki 12 voltnya itu dipindahkan ke posisi belakang. Jadi kayak mobil Eropa. Kalian buka di bagian sini dan ada cover lagi nih ya. Jadi dual cover gitu. Dibuka lagi di sini, velcro. Otomatis langsung kelihatan ruangan khusus untuk akinya. Iya, jadi aki mobil ini posisinya berubah. Sekarang jadi seperti mobil Eropa di belakang. Dan semuanya yang gue suka itu ditutup dengan rapi. Dan sepertinya Mitsubishi nggak pengen ngebiarin para pemilik X-Force Hybrid untuk membiarkan mobilnya dalam keadaan standar. Iya, karena hal interesting yang terakhir adalah bahkan Mitsubishi sendiri di Thailand sini at least lagi ngembangin semacam prototype aksesoris package untuk X-Force HEV ini yang bikin dia semakin ekspresif. Nah, dari belakang kita bahas aksesorisnya bareng-bareng. Pertama-tama yang paling kelihatan adalah ini kayak aksen garnish bagasi yang sekaligus ada kayak built-in ducktail gitu ya. Dan ini nggak cuma niban aja, jadi logo Mitsubishi-nya dipindahin ke bagian depannya gitu. Jadi logo Mitsubishi-nya itu sekarang ada di panel hitam sininya. Kemudian ke bawah, di bagian bawah sini itu sekarang warnanya full hitam, jadi nggak warna body ataupun warna gunmetal lagi, full piano black biar kesannya lebih sangar. Nah, ke bagian agak samping, bisa dilihat di pilar sini pun ada garnish lagi, dekal berwarna kayak kuning begini gitu ya, yang lebih street, lebih racing, dan juga pilar di bagian belakang sini itu ada lagi-lagi aksen dengan emboss X-Force di bagian sininya. Ke bawah dikit, tutup tangki bensinnya sudah ada logo X di sini untuk X-Force tentunya. Dan kalau kita lihat ke bagian pelek, peleknya pun ke bagian aksen berwarna kuning seperti di atas ini yang dekal dan ada tulisan X-Force-nya. Ke samping sama, di bagian bawah sini itu yang tambahan-tambahannya yang tadinya warna gunmetal sekarang full jadi warna piano black. Dan ke bagian depan lagi sedikit, di spionnya juga kedapatan dekal yang berwarna kuning lagi. Fendernya di atas emblem hybrid EV, ini ketambahan lagi garnish yang terlihat seperti fender vent ala-ala gitu ya di sini ya. Kita nggak suka yang ala-ala, tapi ya well, kalau bapak-bapak pasti banyak yang demen. Dan ke bagian depan, nah, di depan sini juga semakin agresif karena selain ada emblem X-Force di bagian hood yang udah standar di Ultimate X, ini juga ada garnish untuk bagian atas grillnya. Jadi seolah grillnya tuh semakin besar ke atas gitu ya. Serta di bagian dynamic shieldnya sini juga ada garnish lagi yang bentuknya lagi-lagi seperti vent gitu. Walaupun ini nggak bolong, tapi menambah kesan agresif di bagian depannya. Serta bumper bawahnya, semua dari body kit, splitter, dan sini-sininya semua juga jadi berwarna piano black lagi. Dan nggak cuma di luar, ubahnya sampai ke dalam, yuk kita lihat. Nah, untuk bagian dalam, pertama-tama kalian dapat seal plate yang ini sudah smoke. Iya, jadi dia nggak warna stainless terang seperti yang di versi standarnya. Lebih gelap, lebih sangar. Dan kalau kalian perhatikan di bagian atas ini juga sekarang menjadi digital rear view mirror. Yang dimana kalau kalian lihat kaca belakangnya itu ada kameranya, dan itu kameranya nempel di kaca dan sudah membentuk kaca dari X-Force ya. Jadi di sini. Jadi nggak cuma kayak ditempel kayak dashcam, tapi dia kayak ada housingnya gitu. Dan dia langsung membentuk ngikutin kacanya. Jadi cukup nice. Dan yang terakhir tentunya ada di baris keduanya, karena sekarang kalau kalian bawa penumpang di baris kedua, udah ada rear seat entertainment berupa 2 layar di baris keduanya sini. Dan tentunya aksesoris package ini mungkin kedepannya nggak perlu kalian beli secara lengkap semuanya. Bisa kalian
pilih mana yang kalian inginkan, yang mungkin agak norak menurut kalian nggak usah dibeli gitu ya. Jadi at least kita tahu kalau aksesorisnya dikeluarin langsung oleh OEM, pasti kualitasnya yang nggak kaleng-kaleng. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Mitsubishi X-Force HEV tahun 2026. Yes, memang mobil ini sekarang sudah dijual secara resmi oleh Mitsubishi Thailand. Iya, jadi sebenarnya secara spesifikasi, secara posisi setir, bahkan secara tulisan-tulisan yang tadi kita kasih lihat di bagian interestingnya, sudah benar-benar menunjukkan bahwa mobil ini tuh ready banget untuk dibawa ke Indonesia. Tinggal soal kapan dan harganya berapa. Nah, mengacu pada varian di Thailand sendiri, X-Force Hybrid itu ada 3 varian di sini. Mulai dari varian Ignite, kemudian dilanjut ke varian Ultimate, dan varian tertinggi yang di sini adalah Ultimate X. Nah, untuk varian tertinggi yang kita review kali ini yaitu Ultimate X, dijual di Thailand dengan harga kalau dikonversi ke rupiah itu di 577 juta on the road Jakarta. Iya. Jadi kira-kira kalau dibawa ke Indonesia harganya bakal berapa? Karena seperti yang kita tahu kan mesinnya dia adalah mesin 1600 cc. Jadi kalau bicara soal perpajakan Indonesia kalau mesinnya di atas 1500 kan memang udah beda ya gitu ya. Jadi memang pastinya mereka butuh waktu lebih lama untuk menghitung harga yang cocok ke mobil ini gitu. Karena di Thailand sendiri aja dia sudah hampir 600 juta rupiah. Tapi dengan efisiensi yang mencapai 24,4 km per liter, harusnya kalau kalian harian pakai ini bisa irit banget. Tapi gimana menurut kalian, apakah Mitsubishi Force HEV ini bisa lebih laku jika dijual di Indonesia dibandingkan varian yang ICE biasa? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe, kita sudah kalian salah satu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk channel kami, lakukan subscribe di sini. Supaya stop today dengan mobil terbaru yang masih jarang diulas oleh reviewer lain seperti si Mitsubishi X-Force HEV yang menurut kita potensial ini gitu ya. Oke, haruskah Mitsubishi Indonesia masukin ini ke Indo? Komen langsung di bawah. Siapa tahu ya kan dibaca oleh Mitsubishi Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.